Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterpurukan yang selama ini menyelimuti hidup kita. Insya Allah barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan segera menjadi kenyataan, yang semua itu tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama, kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubi, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Kemudian yang kedua, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun li fathi babil karamil ilahi. Pasal ini menerangkan tentang terbukanya pintu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilaikum hadiyatun ghaliyah hiya miftahu babil karamil ilahi wa sababul yusri wal faraji minallahi rabbil alamin. Ini adalah hadiah yang sangat mahal untuk Anda. Hiya miftahu babil karamil ilahi, yaitu sebuah kunci, sebuah alat pembuka untuk membuka pintu-pintu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka pintu-pintu langit, untuk membuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ijabah. Wasababul yusri wal faraji minallahi rabbil alamin, sehingga dengan terbukanya pintu itu bisa menjadi penyebab tergapainya berbagai macam kemudahan minallahi rabbil alamin, yang datangnya dari Allah pengatur semesta alam. Yaqra'u hadainil kalimatain alhamdulillah thamanun mi'atin wa thamanun wa ishruna marratan, yaitu hendaklah yang bersangkutan membaca dua kalimat ini, alhamdulillah. Jadi dua kalimat yang dimaksud adalah alhamdulillah. Berapa kali kita membacanya? Thamanun mi'atin wa thamanun wa ishruna marratan, sebanyak 828 kali. Ingat, 828, dan ini merupakan password bagi orang yang mengamalkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, berapa lama kita mengamalkannya? Limuddati usbu'aini ba'da sholatil fajri, selama 2 minggu, artinya 15 hari, dari hari Jumat sampai hari Jumat lagi, yang jumlahnya 15 hari. Kapan waktunya? Ba'da sholatil fajri, setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Nah, sekarang apa faidah yang bisa kita dapatkan dari wiridan ini? Fata'til arzaku bi'iznir razzaq, maka rizki akan datang kepadamu dari segala arah, bi'iznir razzaq, atas izin Allah yang memberikan rizki. Wa tanta'ishul hayatul mutawaqqifatu fi kullil as'idati, dan kehidupan yang asalnya mendek, tanta'ishu fi kullil as'idati, maka akan mengalami banyak sekali perkembangan, banyak sekali kemajuan. Nah, pada siapa ini diberikan oleh Allah? Ladzakir lihadzal dzikri syarif, bagi orang-orang yang suka mewiridkan zikir yang mulia ini. Orang yang istiqomah,
setiap selesai sholat subuh mewiridkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 828 kali selama 15 hari. Maka menurut keterangan yang ada dalam kitab ini, rezeki akan datang kepada yang bersangkutan dari segala macam arah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan yang asalnya mutawakkifah, kehidupan yang asalnya mandek, akan banyak sekali mengalami perkembangan, akan banyak sekali mengalami kemajuan-kemajuan, dari keterpurukan menjadi kejayaan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari kefakiran menjadi kekayaan. Wa min anwa'i syururi kulliha ila anwa'il khairati kulliha, dari semua bentuk keburukan beranjak menuju semua bentuk kebaikan. Bi'idznil musabbibil asbab al-karimil wahhab, atas izin Allah yang menciptakan sebab-sebab, atas izin Allah yang menciptakan perantara-perantara yang bisa menjadi penyebab suksesnya orang itu. Al-Karimil Wahhab, di mana Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Wa hadza mujarrabun, dan ini sangat mujarrab sekali. Artinya wiritan-wiritan seperti ini telah ditajrib, telah dicoba dan dibuktikan, dan hasilnya luar biasa atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili berkata, "Wa man 'azala an mansabin min manasibid dunya." Barang siapa yang lepas jabatannya min manasibid dunya, dari jabatan-jabatan dunia. Misalnya ia dicopot dari jabatannya, atau telah sempurna masa jabatannya, atau mungkin ia hilang pekerjaannya, bangkrut usahanya. Intinya orang yang asalnya membumbung di puncak kejayaan, nah sekarang justru tenggelam di jurang kehancuran. Nah, ketika hal ini terjadi, wa huwa yuridu ayyauda ilaihi, sedangkan yang bersangkutan ingin agar kejayaan itu bisa kembali lagi kepadanya, maka dalam kitab ini diterangkan, falyudawim ala suratil fatihati baina sunnati subhi wa fardhihi ihda wa arba'ina marratan fi arba'ina yawman. Maka hendaklah yang bersangkutan itu mendawamkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali selama 40 hari. Waktunya ada di antara sholat sunat qabliyatus subhi dan sholat subuh, min ghairi khalalin wa nuqsanin, di mana selama 40 hari itu tidak boleh ada bolongnya. Jadi misalnya kita membaca sudah mencapai 35 hari dan kita punya undur halangan, itu batal, harus diulang lagi. Nah, ketika hal ini dilakukan, apa yang bisa kita dapatkan? Di sini diterangkan, fayu'tihillahu mansabahu, maka Allah akan memberikan lagi jabatan itu, akan memberikan lagi usaha yang asalnya bangkrut itu. Au yu'ti afdala minhu, atau bahkan mungkin Allah bisa memberikan jabatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Allah bisa memberikan kekayaan yang lebih hebat dari sebelumnya, bi barakati asraril Fatihah, dengan barokah rahasia-rahasia yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Jadi pada bagian kedua ini, orang yang asalnya jaya kemudian bangkrut, orang yang asalnya punya jabatan kemudian dicopot dari jabatannya, orang yang asalnya mulia lalu hina, dan yang bersangkutan ingin agar kejayaan itu kembali lagi kepadanya, maka dianjurkan di sini hendaklah ia secara istiqomah selama 40 hari membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Waktunya ada di antara sholat sunat qabliyatus subhi dan sholat subuh, dan selama 40 hari itu tidak boleh bolong walaupun hanya satu kali. Jadi cara bacanya ini dibaca langsung tanpa tawassul. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.